Salah satu cerita menarik tentang dunia shinobi adalah keberadaan para biju. Satu faktanya dahulu mereka semua ini masih aman-aman aja di era Boruto. Bahkan Naruto sebagai perantara dari mereka bisa menghubungkan semuanya. Cerita ini semakin menarik dahulu karena Shukaku pun menjadi bagian dari biju yang dilindungi oleh Naruto Uzumaki. Lalu pertanyaannya dasarnya, apa sebenarnya biju ini tidak bisa punah sih? Bukannya sudah ada sejak era Rikudo Sennin ya? Oke, kita bahas. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apakah para biju ini tidak bisa punah. Biju merupakan sekumpulan monster berekor yang telah dipisahkan oleh Rikudo Sennin. Di masa lalu biju sendiri adalah perwujudan dari Jubi, sebuah monster ekor 10 yang berada di tubuh Rikudo Sennin sebagai Jinchuriki awalnya. Masalahnya terjadi beberapa hal di masa lalu. Saat ini kita lah tahu biju sendiri telah tersebar ke berbagai tempat dalam dunia shinobi. Ketambahan setelah peperangan melawan Kaguya dan sebelum munculnya organisasi Kara ini, biju sendiri telah bebas berkeliaran di habitatnya masing-masing. Nah, ingat gak? Biju ini telah hidup di mana Rikudo Sennin setelah menyegel ibunya loh. Bahkan Hamura mengatakan mereka kecil ini sangat lucu sekali. Ya, meski pada akhirnya semuanya berukuran raksasa sih, tapi bukan itu permasalahannya, di mana Rikudo Sennin sendiri sudah tidak ada. Tapi para biju ini masih bertahan dari beberapa generasi, bahkan melewati waktu yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah para biju ini abadi? Mereka tidak bisa punah. Oke, menarik ini. Telah banyak kejadian para organisasi besar macam Akatsuki mencoba menangkap 9 biju, dan semuanya berhasil. Bahkan Kurama pada akhirnya juga masuk dalam patung Gedomazo tersebut di perang shinobi. Tapi permasalahannya ketika mereka berhasil dibebaskan, biju ini masih tetap bertahan. Berikutnya ada kasus lain di mana biju ini memiliki para Jinchurikinya. Namun kenapa pada saat orang-orang macam Han atau bahkan Roshi sendiri meninggal, biju ini masih tetap ada? Salah satunya adalah Son Goku. Bukannya dahulu ketika Naruto kecil ada asumsi di mana jika Jinchuriki ini lenyap, maka lenyaplah seekor biju di dalam dirinya. Oke, versi kami sih seperti ini, biju sendiri sebenarnya juga bisa saja lenyap, asalkan Jinchurikinya masih kecil dan ia benar-benar belum bisa mengendalikannya. Ini juga diperkuat dengan pertanyaan Kurama dahulu, jika ia tidak mau membiarkan Naruto kecil tewas agar dirinya juga tidak ikut lenyap bersamanya. Bahkan ada momen-momen Kurama memberikan cakranya yang bocor sedikit demi sedikit. Mungkin cara seperti itulah biju ini bisa lenyap. Lalu ada kemungkinan pula biju ini juga benar-benar tidak bisa lenyap dan hanya bisa untuk disegel. Di dunia shinobi sendiri, kasus seperti ini sudah sering terjadi. Orochimaru, Hidan, Kaguya adalah contoh nyatanya. Bahkan nih, Jubi sendiri juga masih hidup setelah ia segel dan disegel bersama si Dewi Kelinci tersebut. Nah, memang ada kemungkinan biju ini akan sulit untuk dilenyapkan karena dirinya sendiri adalah cakra yang sangat besar dan menjadi inti dari Jubi sendiri. Jika Jubi saja masih ada, memang tidak mengherankan para biju ini juga masih hidup. Jawaban pastinya mereka ini abadi memang belum ada yang tahu, tapi yang jelas menariknya, mereka ini telah hidup dalam waktu ke waktu, generasi ke generasi, bahkan beberapa di antaranya bisa dikendalikan. Matatabi, Sanbi, Yuki, serta Kyuubi adalah contoh-contoh nyata di mana mereka ini menyatu dan pengguna menjadi Jinchuriki sempurna. Jauh di mana desa shinobi saat itu masih sering akan peperangan, nasib para biju sendiri ini sebenarnya hanya untuk senjata para shinobi seperti Madara, sebelum akhirnya semua di bawah pengawasan Hashirama Senju. Para biju memang identik dari 5 negara besar, karena sesaat sebelum Hashirama pergi, ia bersama sang adik membagi dan menjualnya ke desa lain. Demi kesetaraan desa shinobi, kondisi saat ini biju ini sudah berbeda tentunya. Namun ada sedikit persamaan, di mana di era Naruto mereka diincar oleh para Akatsuki. Di era Boruto ini memang ada sebuah organisasi seperti Kara, tapi belum tahu mereka juga mengincar biju atau enggak, karena sejauh ini misi mereka masihlah segel karma. Jadi kesimpulannya, biju sendiri akan sulit untuk punah.
jika tidak ada sebuah momen besar terjadi seperti mereka ini dilenyapkan oleh Otsutsuki besar atau disegel dengan waktu lama. Tapi kita sendiri tidak yakin mereka bisa punah karena mengacu dari masa lalu mereka. Telah melewati generasi ke generasi, dan sekarang pun di era Boruto beberapa di antara mereka sudah tidak memiliki Jinchuriki lagi. Mungkin hanya Naruto atau bahkan Killer Bee ya. Terus sekarang itu gini, kalau sekarang mereka ini masih berkeliaran di era Shinobi Boruto, di mana lokasi dan letak para biju itu tersebut. Oke, kita masuk pertama adalah Ichibi. Saat di era Boruto, Shukaku sudah berada dalam desa Konohagakure. Ya tahu sendirilah, kemarin si Urashiki penyebabnya. Yang bikin kita penasaran itu apakah ia masih dalam teko ceret. Tapi meski begitu, kami pikir Shukaku masih milik Tsunagakure sih. Momen terakhir dahulu ia bersama Himawari dan mengetahui secara langsung keganasan putri Naruto jika Byakugannya bangkit. Berikutnya ke nomor 2 ada Nibi. Mata tabis si kucing biru dahulu kala. Desa Kumogakure memiliki 2 Jinchuriki sempurna. Dan untuk Jinchuriki Nibi adalah Yugito-ni. Konon dikatakan tempat tinggal mata tabis sendiri berada dalam hutan berjalan. Kami pikir kura-kura besar itu sih. Soalnya di sana Killer Bee juga belajar mengendalikan biju dalam dirinya. Nah, mata tabis sendiri di era Boruto, kami pikir masih berada di hutan Kumogakure. Dan ia kembali diperlihatkan saat Naruto berbicara dengan para biju setelah kejadian Urashiki dan Shukaku. Lalu di nomor ketiga ada Sanbi. Saat di era Boruto, karena ia adalah kura-kura jadi sudah wajarlah tempat tinggalnya sekarang tetaplah di dalam air. Tapi kami pikir tidak jauh dari desa kabut Kirigakure. Sanbi ini, jika diperhatikan memang identik dengan kura-kura purba sih. Ia juga dikenal biju dengan kulit sangat keras dan dahulu dimiliki oleh Karatachi Yagura. Kemudian kita masuk nomor 4, Yonbi Son Goku adalah karakter terkenal di Dragon Ball. Eits, tapi tunggu dulu. Dalam kisah Naruto, adalah biju merah bernama Son Goku. Ia terkenal pula sebagai Yonbi. Dikatakan jika biju ini adalah yang paling hebat dalam taijutsu. Son Goku sangat identik dengan desa Iwagakure bersama Jinchurikinya dahulu, Roshi. Kami pikir Sensei Masashi membuat kisah ini seperti kisah Dragon Ball sih. Nah, dikatakan dahulu setelah melawan Kaguya, Yonbi akan kembali dalam hutan Suirendo. Dan di era Boruto ia juga muncul saat kejadian Shukaku versus Urashiki. Lalu di nomor 5 ada Gobi. Untuk biju yang satu ini terbilang cukup unik karena karakternya sangat lembut seperti wanita tomboy lah. Gobi memiliki elemen uap. Bahkan dahulu pernah terjadi kerjasama antara ia dengan Naruto sampai mencapai level didih maksimal saat melawan Kaguya. Dan saat ini di era Boruto kami rasa tempat tinggalnya masih berada di negara tanah Iwagakure. Atau mungkin berlarian ke sana kemari lah ya. Selanjutnya di nomor 6 ada Rokubi. Seperti yang kita tahu, kemampuan dari Rokubi sendiri semacam kabut berwarna untuk mengalahkan musuhnya. Dan saat ini juga salah satu dari biju bebas dan tanpa Jinchuriki. Dan kami pikir dari semua biju Rokubi terkenal sebagai biju yang paling sopan. Di era Boruto saat ini ia masih tetap hidup. Namun untuk keberadaan tempatnya kami rasa ia berada di sungai-sungai atau tempat-tempat lembab pada umumnya siput. Masuk ke nomor 7 ada Chomei. Di era Boruto saat ini kita diperlihatkan jika Chomei terbang di udara. Dan mungkin tempat tinggalnya di pohon-pohon. Karena ia punya sayap, jadi Chomei ini bisa terbang bebas kemanapun. Chomei sendiri sebenarnya lebih identik dengan kumbang tanduk dengan sayap sekitar 6 buah di belakangnya. Dan biju ini juga salah satu yang paling menarik ya. Kemudian kita lanjut, nomor ke-8 adalah Gyugi. Killer Bee sampai saat ini juga masih hidup di era Boruto. Nah, untuk bijunya ini, Yuki lebih populer dengan nama Hachibi. Ia adalah seekor gurita raksasa tapi juga mirip banteng. Karena punya tanduk, Hachibi adalah biju terkuat kedua dari ke-9 biju. Untuk tempat tinggalnya sekarang ia masih di Kumogakure, masih menjadi Jinchuriki untuk Killer Bee. Dan ia muncul setelah Urashiki versus Shukaku. Dan ternyata keduanya masih hidup dan ia mengatakan sempurna. Dan terakhir di nomor 9 ada Kurama. Era Boruto saat ini tentu tempat tinggal Kurama adalah di Konoha. Karena dasarnya ia juga masih seorang biju untuk Jinchurikinya Naruto. Bahkan era Boruto ini nanti akan Kurama banyak terlibat bersama Naruto dalam rangka menghadapi para Otsutsuki
terkuat semacam Ishiki Otsutsuki dimensi lain. Di dimensi lain, ada hal menarik yang pernah dikatakan Jigen dalam chapternya. Dengan Hokage biju dalam dirimu itu lebih cerdas dibandingkan pola pikirmu saat ini. Haha, ini momen saat Naruto sekarat bersama Sasuke. Dan Kurama melarangnya lagi untuk bertarung dan memancing kemarahan dari Jigen, si Ishiki Otsutsuki. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai apakah para biju ini tidak bisa punah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.